Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kami senang, kami gembira, kami bahagia. Yes, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 6, pembelajaran 3 dan 4, subtema 3. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mengetahui cara mendeklamasikan puisi, mengetahui sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan bahan tambang, serta keragaman keagamaan. Tugas literasi hari ini adalah membaca cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya, yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi, halaman 137. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Seperti seorang Frederick Silaban yang bercita-cita menjadi seorang arsitek. Karena usaha yang gigih, pantang menyerah, dan bekerja keras, maka seorang Frederick Silaban dapat mencapai cita-citanya menjadi seorang arsitek. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, maka seorang Andrea Hirata, penulis novel Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi, telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Berikut adalah sebuah puisi yang berjudul Laskar Pelangi, karya Niji. Membaca puisi atau mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain melafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Langkah-langkahnya adalah, tulislah makna puisi tersebut, kemudian tandai kalimat dalam baris puisi dengan meletakkan tanda jeda. Dan baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. Hafalkan puisi tersebut termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu sumber daya alam tambang. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat banyak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari barang tambang. Berikut merupakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu?
Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia berikut ini. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Tugasnya adalah lengkapilah tabel pada halaman 142 dan 143. Tulislah nama hari raya keagamaan yang ada di Indonesia dan umat yang merayakannya. Carilah informasi tentang tujuan perayaannya. Tetap semangat ya teman-teman belajar dari rumah. Jangan lupa jika bepergian pakailah masker dan cuci tangan kamu sampai bersih ya kalau selesai beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.